Pojok curhat. Jadi gua punya konten baru nih, judulnya Pojok Curhat. Jadi di Pojok Curhat ini gua bakal ngundang orang-orang, nanti bintang tamu yang mau curhat, mau cerita, mau berbagi, mau cari solusi, atau mau ngomongin apapun juga, termasuk yang mau klarifikasi nanti gua undang. Dan bintang tamu pertama gue adalah Galih Jazz Drum atau Galih Tingtong, benar? Orang-orang bilangnya Galih Tingnong. Galih Tingtong. Apa kabar Galih? Alhamdulillah sehat. Gue sebenarnya sering ketemu sama Galih. Ya. Jadi kalau lagi kerja di Opera Java kita sering ketemu. Kalau lagi nggak syuting juga kita sering nongkrong bareng. Kalau di Bandung juga gue sering ke rumah dia. Kita jalan bareng juga. Nah, kali ini gue mau ngobrol sama bintang tamu kita, Galih Jazz Drum, salah satu drummer favorit gue. Waduh, peres nih peres. Bener loh, Galih itu ngedrumnya enak ya. Jadi bukan cuma metronomnya aja ya, bukan cuma temponya aja, tapi dari gaya apa namanya, bahasa tubuhnya, gesturnya enak banget gitu kalau kita ngelihat. Sampai hampir semua pemain OVJ tuh kalau ngelihat Galih lagi main drum tuh pada enaknya ngelihatnya gitu. Selain itu juga dia bisa main berbagai warna ya, berbagai genre, termasuk koplo. Katanya sekarang malah jadi spesialis koplo. Sekarang malah tersesat di dunia grandut koplo. Tapi bener nggak sih kata orang-orang mainin drum koplo itu susah? Katanya ya. Ya, kata orang-orang begitu. Iya. Dan ada juga yang bilang mungkin misalkan dia drummer metal, main metal lebih gampang daripada koplo gitu, dangdut. Ada yang bilang juga, ada yang pemain rock, misalkan pemain R&B gitu, bilang koplo tuh jep-jepannya, tuti-tutinya susah. Ya? Iya. Jadi yang gue denger dari drummer itu koplo tuh susah banget maininnya ya. Kalau gue nggak tahu ya, karena bukan drummer. Karena ada campuran tradisi luarnya, yaitu tabla Indianya. Jadi orang-orang tuh awam sama tuti-tutian jep-jepannya itu. Tuti itu apa tuti? Tuti itu tangan gua. Tuti itu dia, makanya gua pikir tuti siapa tuti. Jadi kalau bahasa di musik tuh tuti itu main barengan, iramanya, ritmiknya, nadanya sama gitu. Nah, yang gua tahu juga Galih ini ternyata dia belajarnya bukan otodidak, tapi dia sarjana musik, betul ya? Kalau sarjana bukan di musik, tapi pernah kuliah di musik. Oh, gitu. Pernah kuliah di musik. Nggak dilanjut di musik karena waktu itu udah ketahu duit. Nah, karena dosen perkusinya pemain drum di OVJ, Kang Tonton. Oh, gitu. Berarti main di OVJ di bawah Kang Tonton dong? Enggak juga. Justru pas ketemu di OVJ itu, wah ini nih dosen gue nih, karena waktu itu dosennya harusnya 2, dosennya cuma 1. Sekarang kan terkenal sebagai pemain drumnya Opera Van Java, ya, home bandnya Opera Van Java. Selain main di Opera Van Java, punya band nggak? Punya juga. Ada band? Ada. Jadi ada makanan. Teteh cantik. Main cantik-cantik aja. Cantik dong, nggak mungkin ganteng dong. Tuh. Makasih teteh. Di saat kita curhat, ngobrol, kita makan. Ya, jadi tadi kuliahnya di UPI? Kuliah di UPI jurusan seni musik cuma sampai semester 5 karena waktu itu kepotong manggung di luar negeri bareng Ega Robot. Oh, pernah main di luar negeri? Iya. Selain ngedrum lagi, terus selain di OVJ ada band juga. Bandnya rekaman atau weddingan? Nah, tadi berbicara ngomong band, aku punya beberapa divisi weddingan ada, divisi cafe reguleran juga ada. Terus yang serius bikin lagu buat ke label juga ada sebenarnya, cuman yang band mau ke label ini gagal. Dan akhirnya memutuskan untuk tidak akan bikin band, ya udah akhirnya jadi session player aja. Tapi memang ya, kalau kita bikin band itu kan menyatukan beberapa kepala ya, susah. Betul. Ya. Gua juga dulu pengalaman punya band, udah mau rekaman tiba-tiba clash yang nggak jadi. Itu dia kan? Juga. Terus kegiatan selain itu lagi, apa lagi? Ngeband, di luar ngeband paling masih tetap bermusik, yaitu bikin partitur.
ada kabar nggak enak yang gue denger ya dari netizen juga banyak nih ya. Dari postingan-postingannya banyak yang katanya Gali baru aja putus. Ya pertanyaan gue, putus apa ditikung sih sebenarnya? Udah lama sebenarnya putusnya. Putusnya udah lama. Kurang lebih 2 bulan yang lalu lah. Putusnya aku yang mutusin. Nah, mutusin kenapa Gali mutusin? Karena berantem terus sampai overheat lah, akhirnya putusin. Nah, ini sudah mulai harus cerita nih. Boleh. Siapa? Pacarnya itu Mantannya pokoknya mantannya itu pokoknya dia jago bahasa Jepang. Inisialnya kalau nggak salah Manda. Minor lagi di sini ada komennya. Di sini acara apa konsep curhat ada komennya. Ayo. Iya udah nama Manda. Waktu itu Gali yang mutusin karena berantem terus, mungkin sama-sama egois. Akhirnya Gali memutuskan buat udahan dulu, break dulu deh gitu. Istirahat dulu karena udah overheat nih Gali. Pengen nenangin dulu, dingin pikiran. Nah, tapi di situ pas Gali mutusin Manda nggak mau, Manda pengen balikan gitu. Dia pengen balikan. Gini bisa, tapi tunggu waktu dulu. Aku harus cooling down dulu. Nah, tapi nggak nyampe sebulan, seminggu udah sembuh. Seminggu apa 2 minggu udah sembuh tuh. Udah cooling down. Akhirnya balik lagi ke kegiatan biasa gitu. Gali balik lagi sama dia, tapi nggak ada status pacaran. Jadi nggak nembak lagi gitu, nggak ngajak balikan. Nah, Gali nggak ngajak balikan, cuman kita berjalan lagi seperti layaknya waktu pacaran. Nah, di situ setelah itu tuh kita bikin komitmen, kita bikin planning segala macam. Dia juga antusias dan lain-lainnya. Udah oke, udah kita nggak usah pakai status-statusan pacaran aja. Lagian juga apa? Udah tua ini lah, ngapain juga pakai status pacaran harus gini. Yang jelas kita komitmen sama planningnya aja yang kuat, yang erat. Oke, siap, udah sepakat. Cuman dia konten, dia sering cerita, oh aku konten hari ini sama ini, aku konten hari ini sama ini ya, sampai jam sekian, biasa gitu. Terakhir gue sering lihat dia di story-nya tuh udah beberapa bulan yang lalu ya, sering konten sama salah satu sultan di Bandung. Iya. Nah, itu tadi dia sering konten kan karena dia punya channel Jajanan Sultan ini. Nah, dia di Jajanan Sultan. Gak apa-apa, kan aku selalu positif, aku selalu dukung, selalu support dia konten sama siapa, bahkan sekalipun sama Ariel atau siapa gitu, disupport terus. Oke, aku dukung gini. Oh iya, main silakan gitu. Nah setelah konten sama JJS ini, dia konten lah akhirnya, barter konten gitulah gitu, ngobrol konten lagi sama lah kayak kita gitu kan. Nah akhirnya kelanjutannya mungkin gitu kan, aku nggak tahu gitu. Ini bukan menjelekan satu pihak atau gimana gitu. Aku hanya nyeritain ya begitu alurnya gitu. Dia konten nggak apa-apa, selalu aku support dia konten. Ya udah akhirnya dia udah deket mungkin cinlok gitu, nggak tahu juga gitu ya, aku nggak akan nyalahin. Tapi kondisinya kan dibilang balikan lagi, enggak dibilang enggak juga, ya ada komitmen. Kan? Nah itu entah salah atau enggak, kesalahan aku atau enggak, maksudnya nggak ngajak balikan secara resmi kayak pacaran gitu. Karena kalau Gali sendiri status tuh nggak penting sebenarnya gitu, bukan berarti pengen disebut jomblo, bukan gitu, karena umuran segini tuh udah nggak penting masalah status pacaran atau enggak gitu, tapi yang diutamain adalah komitmen sama planning itu. Planning mau nikah kan waktu itu. Oh iya, yang gue tahu memang udah rencanain mau nikah ya. Planning mau nikah gitu, ya itu komitmen dan planning itu udah dirancang matang juga, udah dijalanin. Nah, mungkin dia juga cinlok atau misalkan ada yang klop gitu, dan Gali juga sempat ngomong gitu, kamu kalau mau nyoba pacaran sama yang lain juga nggak apa-apa, kamu mau buka pintu juga nggak apa-apa gitu. Setelah break itu? Pas di break itu, gitu. Nah mungkin yang ditangkap sama dia adalah Gali ngomong begitu tuh kayak, kok kamu nggak pertahanin sih, kok kayak main-main gitu, kok nyuruh aku buat buka pintu ke orang lain gitu. Maksudnya di situ adalah ya itu tadi, cooling down tadi gitu kan, healing dulu, kamu healing, aku juga healing juga. Nah
mungkin penangkapan dia, oh berarti aku dibolehin nih nyari cowok lagi gitu sama dia. Mungkin dia melakukan apa yang Gali omongin gitu, nggak salah sebenarnya gitu. Nggak salah sih. Nggak salah. Gali di sini nggak akan mengurangi, nggak akan nge-barrier, nggak akan pembelaan. Gali juga ada salah gitu tetap gitu. Ya salahnya Gali itu adalah kesatu nggak ngajak kebalikan secara resmi gitu, bahwa kita balikan lagi pacaran. Nah itu kesalahannya gitu, sehingga status Manda emang bener jomblo, Manda jomblo, Gali jomblo gitu. Jadi nggak salah ketika ada orang masuk, tahunya Manda jomblo, betul gitu. Cuman di sini yang walaupun Gali, ada komit sebetulnya. nah di sini tuh justru yang Gali sayangkan itu, yang Gali kecewakan adalah komitmen dan planningnya itu. Kenapa nggak dilihat gitu? Kamu oke berpegang teguh sama status bahwa gue jomblo, bebas dong orang lain masuk, nah gitu. Emang iya betul, gue juga mengakui nggak apa-apa, bener masuk. Kalau ada yang masuk nggak apa-apa gini gitu. Cuman ini planning sama komitmen gitu, gimana nih gitu, bukan berarti ngikat maksa bagaimana gitu. Nah kesalahannya di situ juga. Jadi Gali nggak menyalahkan cowoknya masuk untuk pacaran sama dia, enggak gitu, silakan aja. Kalau emang dia ternyata emang dianya nyaman gitu, dianya nyaman sama dia, ya udah. Nah setelah itu, nah itu jadi kebalik posisinya, Gali yang ngejar Manda gitu waktu pas itu. Maksudnya Gali berbalik yang seperti waktu dia pas Gali putusin gitu, berbalik akhirnya kondisinya. Ini gimana nih gini-gini, agak. Setelah dia dekat sama orang lain nggak? Iya itu, setelah dekat gitu, setelah dekat sama dia, nah dia ada drama berantem lagi gitu di ujung-ujung itu tuh. Nah akhirnya udah berantem, dia yang ngomong sendiri akhirnya, ya udah kita udahan aja, kita gini-gini. Terus yang Gali jawab, pertanyaan Gali itu cuma dua, ini komitmen mau diapain, ini planning mau dilepasin aja. Itu betul, pertanyaannya cuma dua itu. Dia jawab, ya planning lepas aja, komitmen lepas aja, aku udah gini. Endingnya dia ngomong ke Gali, nanti restuin aku sama dia ya gitu. Nah itu yang bikin, maksudnya yang kecewa itu bukan karena dia pindah ke sananya, bukan pindah dia ke cowok yang lain gitu, tapi kecewanya Gali adalah aku dicurangin gitu. Nggak tahu ini dicurangin atau enggak, yang jelas kena prank lah gitu istilahnya gitu, nggak ngerti gitu. Maksudnya kesannya di situ bukan menyalahkan dia berpacaran sama siapapun juga nggak apa-apa gitu sebenarnya. Kalau dia emang klop sama ini ya udah. Lagunya Anang tuh gimana ya? Pernah ku mencintaimu tapi tak begini gitu ya. Nggak, beneran, Gali juga nggak akan ngurangin, nggak akan nambahin. Kalau Gali salah emang bener-bener salah gitu, karena kita juga berantem karena egois masing-masing gitu. Tapi di sini yang kenapa Gali bilang merasa dicurangi, ketika Gali mutusin pertama itu Gali bener-bener real cooling down, nggak ada orang ketiga gitu. Tapi nah yang sekarang ini dia mutusin, dia mutusin mungkin dengan konsep yang sama, udah banyak masalah, dia mutusin tapi udah ada backup gitu. Jadi dulu Gali pacaran lama ya? Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun, mau nikah, merencanakan mau nikah, terus ada sedikit trouble, sampai akhirnya memutuskan untuk break dulu. Karena ya itu tadi, udah sepaneng lah gitunya, overheat, cooling down. Tapi tidak ada orang ketiga. Gali nggak ada ngedeketin cewek lagi. Memang atau ada masalah di antara kalian aja. Emang real masalah berdua. Jadi break dulu. Ketika break baru seminggu udah baikan lagi. Baikan ya, bukan balikan. Gitu. Tapi dua-duanya udah komitmen. Udah baikan dan bikin komitmen juga planning. Nerusin mau nikah itu. Mau nikah. Tiba-tiba tengah jalan ketemu cowok baru, cuman baru kenal hitungan minggu, mungkin dia klop, dia cabut. Ya kalau dibilang salah nggak juga ya, karena kan kalau dibilang salah nggak juga, cuma ya pasti itu ya yang kata asistennya Denny Cagur bilang ya. Asistennya Denny Cagur pernah bilang apa? Kalau ada yang ngapain nunggu yang setia gitu. Oh yang kayak gitu juga dong. Bukan gua yang bilang, gua ngeliat postingannya Silai itu sialan emang. Jadi sekarang udahan. Masih sayang nggak sih?
Oh kalau dibilang masih sayang masih lah, karena putusnya juga bukan karena Galih ke yang lain. Kan yang tadi Pada kan dari bilang, Galihnya ya. bukan karena Galih berpindah ke lain hati. Udah Galih mutusin itu waktu itu. Karena emang real pengen cooling down, ingin mempertahankan itu. Jadi perasaan Galih sekarang gimana sama kondisi kejadian ini? Kalau ini juga sebenarnya Galih juga sebenarnya berterima kasih gitu ya. Makasih sama Allah gitu karena dikasih momen, dikasih peristiwa, Dikasih cobaan ini. cobaan ini untuk mengupgrade diri lebih baik lagi gitu kan. Yang jelas sih kalau ditanya kondisinya kayak sekarang kayak gimana gitu, memaafkan, mengikhlaskan juga, dan enggak juga evaluasi lagi ke diri sendiri gitu, apa ada yang salah, apa ada yang harus diperbaiki itu dari Galih. Mungkin dengan kejadian ini ya itu yang terbaik gitu, karena dibilang nggak mungkin Galih nggak ngikhlasin, karena kan tadi Kang Fer nanya masih sayang, masih. Nah sayangnya Galih ini sudah ke tahap mengikhlaskan. Ikhlas, nggak masalah gitu dia sama orang lain. Gak masalah, mungkin Galih berpikir positifnya begini, mungkin jalan terbaik untuk dianya sendiri sama Allah dikasih dengan jalan sama yang lain gitu, dikasih kamu harus pisah sama Galih, mungkin terbaiknya kamu adalah sama yang lain gitu. Itu cowok namanya. Iya dong. Tapi ya udah, sekarang kan udah bisa dibilang selesai dong ya. Iya selesai. Sudah selesai dan ya udah sekarang kan kalau mandanya udah ada yang lain ya Galih juga sendiri yang gua tahu sekarang harus bisa membuka hati, karena sekarang yang gua tahu Galih itu lagi deket sama seseorang. Ada, gua sering lihat di postingan, sering lihat adalah lagi deket sama seorang dancer, penari. Ya kan? Pada tahu dong. Coba cek di postingannya di IG-nya Galih. Itu ada deket. Enggak. Oh jadi kedekatan. Oh Sandrina. Sandrina. Jadi si Dede ini Udah Dede kayak Resti sama Bilar, Dede. karena aku kenalnya dari dia zaman 4 atau 5 SD gitu. Dari kecil. Jadi dia pas waktu SD itu kelas 4 5 SD itu dia kan ikutan IMB. IMB 3 apa IMB 2 lupa aku. IMB 3 2013 14 gitu. Nah, dia kan pas semifinalnya dia pakai musiknya live. Pakai teman-teman dari Ega Robot Ketik Percussion. Jadi Galih salah satu yang mainnya. Galih emang mengiringi dia sampai ke final, sampai ke dia juara 1. Di IMB. Di IMB 3 dia juara 1. Nah, mereka kan waktu itu masih SD, lanjut SMP gitu. Ya udah karena kenalnya dari dia kecil gitu. Justru yang kenal dari kecil itu loh yang asik. Dan sekarang kan Galih udah bebas ya, sebenarnya udah nggak usah. Kalau ada rasa juga nggak masalah. Ya itu kan maksudnya nggak tahu ya kalau natural aja gitu. Maksudnya kalau Galih sekarang ini sebenarnya bukan melihat ke gue harus pacaran sama ini karena tahu dari kecil, enggak gitu. Justru sayangnya Galih itu ya karena karena dari pas zaman IMB itu tiap hari gitu, tiap hari ketemu terus ngebimbing tariannya gini, musiknya begini-begini gitu. Udah kayak ke adek sebenarnya, makanya Dede gitu. Ya dulu kan ke adek, kalau sekarang lain. Dan yang gue denger juga katanya orang tuanya sih setuju sama Galih. Ya, gimana gini? Nggak apa-apa ya. Lu nggak setuju ya? Yang mana yang dulu? Kan Yang dulu tadi udah dibahas, udah case close. Yang dulu. Aku itu tipikalnya orangnya nggak bisa kalau misalkan kau pacaran nih, harus akrab, harus berteman baik, harus silaturahmi dengan baik dengan keluarganya. Kalau pacaran harus itu. Iya. Itu syarat pertama. Terus? Ya kalau aku ya, karena nggak bisa nih nganterin sampai gerbang doang gitu, nggak ketemu orang tuanya, keluarganya tuh nggak bisa. Karena itu salah satu etika dari sendiri gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin pacaran, misalkan yang Kang Fer dibilang Galih dekat sama Sandrina, emang dekat. Ya dekat. Gitu. Terus dekatnya dalam artian apa dulu gitu kan?
kedekatannya karena emang adik kakak gitu aja. Misalnya terus mamanya bilang dekat juga sama Gali, ya emang itu karena Gali begitu gitu. Berarti syaratnya udah masuk dong. Tadi kalau pacaran harus deket dulu sama keluarganya. Iya. Lah kan udah deket sama keluarganya. Aduh. Tinggal nunggu apa coba? Enggak. Jauh umurnya satu. Umur mah nggak masalah, umur Nggak, bener cuma gini. angka doang. Gini. Takutnya salah persepsi. Maksudnya bukan Gali bener-bener nggak berpikir untuk pacaran sama Sandrina, nggak berpikir. Mungkin kalau misalkan yang tadi disebut jodoh mah kan siapa yang tahu gini betul gitu. Tapi kalau misalkan ditanyanya detik ini, kamu deket ini pacaran ini enggak gitu. Kalau detik ini, tapi ada kemungkinan dong Untuk lebih dari adik kakak. untuk lebih kayaknya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Karena udah kenalnya kayak adik kakak itu. Ngerti nggak? Gimana sih? Tapi justru yang seperti itu yang enak. Jadi kita udah kenal dari apa ya? Udah nggak ada topeng. Kalau ketemu udah sama-sama dewasa itu kan biasanya ada topeng-topengnya dulu. Kalau dari kecil kan enggak. Iya sih. Untuk membahas pacaran sama siapa sebenarnya belum kepikir. Ya kalau misalkan Gali dekat sama siapapun ya emang Gali tipikalnya selalu welcome sama siapapun gitu, sama teman baru sekalipun gitu. Nggak sedikit kok nggak sedikit juga teman-teman baru Gali yang cewek atau apa, bahkan si Dede pun Tuh kan Dede. Sandrina pun sempet ada cerita dulu gitu waktu Gali masih pacaran Sama yang dulu. main dulu ada masuk cerita gosip gitu bahwa Sandrina begini padahal kan orang-orang nggak tahu gitu historinya bahwa Sandrina ketemu dari Gali juga dari zaman SD dia. Jadi memang Gali sama Sandrina itu udah dekat dari zaman dulu. Dari zaman dulu banget gitu. Nah, mudah-mudahan sih kedepannya lebih dekat lagi. Dek, Ah, mending balikan atau jadian sama Sandrina? balikan sama yang mana? Balikan sama Manda. Jadian sama Sandrina. Yang udah lu kenal dari kecil. Anjing, Mbak. Pertanyaan ngejebak anjing. Mending balikan sama mantan atau jadian sama yang baru? Mendingan ya jadi gini, balikan sama mantan atau jadian sama orang yang dari dulu udah dikenal baik. Tapi kan orang kenal dari dulu pun tidak menjamin akan baik-baik saja gitu kan ke depannya gitu. Begitupun sama balikan pun harus keadaannya harus benar-benar normal, rasionalnya sehat gitu, pikirannya udah sehat lagi gitu. Kalau untuk balikan itu tadi balik lagi, kalau ngelihat orang yang cerai aja bisa rujuk gitu kan istilahnya gitu, apalagi yang pacaran gitu. Nah, ngelihat yang cerai bisa rujuk pun berarti di situ ada perbaikan di pribadi masing-masing gitu. Nah, kalau emang benar harus balikan, ya harus bukan mengupgrade, memperbaiki dulu masing-masingnya gitu. Jadi, harus sehat dulu gitu. Jadi lebih memungkinkan balikan daripada jadi sama yang baru. Detik ini, kalau detik ini nggak mau balikan. Detik ini. Tapi kalau kalau sama-sama udah memperbaiki diri, ya itu tadi balik lagi kenapa enggak? Kalau memang jalannya harus balikan. Kalau jalannya. Tapi kalau emang benar-benar nggak bisa ya udah. jadi kemungkinan baliknya masih ada. Masih ada kemungkinan baliknya, tapi persennya nggak ada. Nah, kalau itu kan udah dapat kesimpulan. Jadi ada kemungkinan balikan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan? Sekarang mungkin nggak jadian sama yang udah kenal lama. Kita bilang orang baru ya, jangan yang lama kan? Ya nggak juga. Ya jangan spesifik lah. Nggak, maksudnya itu mau kenal lama, mau kenal sebentar, mau kenalnya udah lama banget. Yang jelas identitasnya orang baru gitu kan. Orang baru. Ya, kan? Ya maksudnya ya orang baru kan. Belum pernah pacaran belum gitu kan pernah sama dia. Pernah dekat tapi belum pernah pacaran. Iya. Nah. Kenapa enggak? Pernah deket. Si anjing pernah deket deh. Emang deket, bukan pernah lagi. Iya, masih dekat kan? Masih dekat. Berarti ada kemungkinan Ya. juga. Oh, berarti sekarang dua-duanya
balikan juga ayo, memungkinkan. Kalau Tapi memang- sama Sandrina juga sama memungkinkan. Berarti kan, iya kan? Sebut merek lagi. Nggak sih beneran ini, nggak takutnya kan jadi salah persepsi atau gimana Jadi gitu. Nggak nutup kemungkinan Nggak juga menutup sama kemungkinan. Sandrina kan. Kalau Gali begini, mau siapapun orangnya, mau siapapun historinya, gimana pun historinya gitu. Kalau emang bener Galinya nyaman, udah fix, udah satu frekuensi ya kenapa enggak itu tadi gitu. Orang baru ya, ngebahas orang baru ya. Kalau ngebahas orang baru kenapa kalau Ya, sefrekuensi baru tuh kenapa? nggak harus baru kenal kan? Iya. nggak. Orang baru itu yang bisa- udah lama dari SD kenal juga bisa dibilang orang baru kan? ya, ya, ya. Enggak, itu sebenarnya bukan kompleks ya menurut Gali. Gali lebih ke enjoy aja, udah ngalir aja lah. Kalau memang toh kalau kamu nyaman sama Gali juga nyaman sama kamu ya kita jalan-jalan aja gitu. Apa kalau misalkan kamu menuntut untuk status pacaran, ya ayo, tapi jangan terlalu memikirkan ke status pacaran. Ke yang mana tuh? Yang baru? Ya ke siapapun, Yang lama? Yang siapapun mau yang lama, mau yang baru. Gali tidak terlalu fokus dengan status hubungan. Oh si ini pacaran sama si ini ya? Si ini nggak pacaran tapi kok deket, nah misalkan gitu. Bodoh amat, itu terserah, yang penting ada di dapur kitanya masing-masing. Kalaupun itu butuh pengakuan di publik gitu, oke nggak apa-apa gitu. Mau pacaran nggak pacaran, kita jadian yuk gitu kayak anak SMP gitu. Oh ya udah ayo gitu. gua bisa ngambil kesimpulan berarti. Sekarang kondisi Gali lagi menenangkan diri dulu. Menenangkan diri. Ya, ini dari obrolan tadi nih. Gali lagi menenangkan diri dulu. Nanti kalau udah tenang, nggak perlu pacaran. Tidak perlu pacaran. Kalau mau nikah langsung aja. Sampai jumpa lagi. Thank you.